Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Risma Sri Mulyati, mahasiswa S1 Keperawatan semester 6 dengan NIM 2032311033 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Teman-teman tahu gak sih pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier pada pasien overdosis dan juga keracunan obat? Pasti gak asing dong dengan kata-kata overdosis dan juga keracunan obat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, tonton terus penjelasannya ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu overdosis dan juga keracunan obat. Nah, jadi overdosis ini adalah keadaan di mana seseorang mengonsumsi atau menggunakan jumlah zat tertentu yang melebihi batas aman dan menyebabkan efek toksik atau berbahaya pada tubuh. Dan ternyata overdosis ini tuh tidak hanya disebabkan oleh obat-obatan saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh alkohol, narkotika, dan bahan kimia lainnya. Kemudian, apa sih itu keracunan? Nah, keracunan adalah di mana seseorang terpapar atau terkontaminasi oleh zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Zat berbahaya bisa berasal dari makanan, minuman, obat-obatan, pestisida, bahan kimia industri, dan lain-lain. Kemudian, bahaya gak sih overdosis dan keracunan obat ini? Nah, jadi menurut para ahli, overdosis dan keracunan ini itu bisa berdampak serius pada kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi perlu adanya pencegahan agar terhindar dari overdosis dan juga keracunan obat. Nah, untuk pencegahannya itu ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer adalah pencegahan penyakit yang dilakukan sebelum terjadi atau menyebar luasnya penyakit tersebut. Pencegahan primer pada overdosis dan juga keracunan obat yaitu dengan cara dilakukannya penyuluhan kesehatan seperti cara penggunaan obat yang benar, cara mengonsumsi obat yang benar, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh penyuluhan kesehatannya itu seperti ini. Tahukah teman-teman cara penggunaan obat yang baik dan benar? Nah, berikut cara penggunaan obat yang baik dan benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, baca aturan pakai sebelum menggunakan obat. Apakah obat itu harus diminum, dihisap, ditetes, atau dioles? Yang kedua, gunakan obat sesuai aturan pakai. Yang pertama, sesuai dosis. Gunakan dosis sesuai anjuran dokter. Yang kedua, rentang waktu. Misalnya, antibiotik 3x1 artinya diminum setiap 8 jam sekali. Kalau tulisannya 2x1 artinya diminum setiap 12 jam sekali. Begitupun 1x1 artinya diminum setiap 24 jam sekali. Yang ketiga, lama penggunaannya. Misalnya, antibiotik seharusnya itu digunakan selama 3-5 hari. Kalau lebih dari waktu yang sudah ditentukan, tetapi masih belum ada perubahan, segera hubungi dokter. Yang ketiga, obat bebas atau obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Yang keempat, hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan, seperti muncul bintik-bintik merah, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Segera datang ke fasilitas kesehatan. Yang kelima, tidak menggunakan obat orang lain meski gejalanya sama, karena bisa jadi dosis yang kita butuhkan itu berbeda dengan orang lain. Yang keenam, tanyakan ke apoteker untuk mendapatkan informasi tentang obat yang lebih lanjut. Selain itu, sebelum meminum obat, selalu cek tanggal kadaluarsa obat dan selalu mengonsumsi obat yang sudah terverifikasi di Badan POM. Nah, itu untuk contoh tentang pencegahan primer. Pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit lebih awal dan penanganan segera sehingga komplikasi dapat dicegah. Pencegahan sekunder pada overdosis dan juga keracunan obat yaitu dengan cara yang pertama, 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang kedua, call for help, meminta ambulan. Yang ketiga, cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasan.
Yang keempat, menyarankan penderita muntah. Yang kelima, bersihkan jalan napas, tenggorokan dan juga mulut penderita dari muntah. Yang keenam, baringkan tubuh penderita tersebut menghadap ke sebelah kiri sambil menunggu ambulan datang. Yang ketujuh, berikan penderita apapun yang bisa menetralisir racun, bisa cuka, susu, dan jus lemon. Yang kedelapan, jika penderita tidak sadarkan diri, jangan berikan sesuatu atau memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Nah, jadi itu contoh untuk pencegahan sekunder. Pencegahan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini dilakukan ketika seseorang sudah terkena overdosis dan juga keracunan obat. Pencegahan tersier ini yaitu untuk mencegah komplikasi dan kerusakan yang lebih lanjut. Pencegahan tersier pada pasien overdosis dan keracunan adalah dengan cara mentaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman sesuai yang tertera pada label. Jika penderita menurun kesadarannya, harus dibantu dalam meminum obatnya. Kemudian, penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia atau penyebab keracunan. Segera lapor ke Departemen Kesehatan atau instansi terkait di lingkungan tertentu atau tempat kerjanya. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan terkait overdosis dan juga keracunan obat. Dapat disimpulkan untuk pencegahan overdosis dan keracunan obat itu ada 3. Pencegahan yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu dilakukan ketika seseorang itu belum terpapar overdosis dan juga keracunan obat, yaitu dengan cara dilakukan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, pencegahan tersier, yaitu dilakukan pencegahan lebih dini untuk mencegah overdosis dan keracunan yang lebih parah. Dan yang terakhir, pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan ketika penderita sudah terpapar overdosis dan juga keracunan obat untuk mencegah komplikasi dan kerusakan yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.